Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yakshallah Aridwani, mahasiswa Jumat Sabtu semester 2 akan membahas tafsir maudhu'i yang berkaitan tentang ghadul basar. An-nadharu, pandangan mata, adalah salah satu panah iblis. Jika seseorang tidak berhati-hati dan tidak menahan pandangannya dan tidak mencegahnya dari melihat hal-hal yang haram, niscaya pikirannya akan sesat dan kacau. Hatinya akan kotor karena rakus akan kenikmatan-kenikmatan dosa, sehingga ia terbelenggu oleh jerat-jerat hawa nafsu. Pada gilirannya orang ini akan merasakan di dalam dirinya bagaikan patukan ular atau panasnya bara karena kecintaannya terhadap hal-hal yang kecil, sehingga hilang dan lenyaplah semangat hidup dari denyut jantung dan aliran darahnya. Maka demikianlah apabila seseorang telah kehilangan harapan dan semangat, sementara keinginan untuk berbuat dosa terus bergelora, niscaya ia bahkan masyarakatnya akan celaka terseret oleh bahaya pandangan yang berdosa ini. Semua ini bisa terjadi tidak lain disebabkan oleh tidak adanya kepedulian terhadap ajaran ghad al-basar, melainkan membiarkan pandangan tersebut bebas melihat apa saja dan jauh keluar dari daerah pandangan yang dibenarkan oleh agama. Maka ada pun ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan tentang ghadul basar, yaitu Quran surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat 30. Maka ayat-ayat yang berkaitan tentang ghad al-basar disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama itu surat An-Nur yang tadi saya bacakan ayat 30, kemudian yang kedua surat An-Nur ayat 31, dan kemudian yang ketiga yaitu Quran surat An-Nur ayat 60. Maka adapun asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat 30 ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW berjalan di sebuah jalan di Madinah, lalu ia melihat seseorang perempuan dan perempuan itu juga melihat kepadanya, dan kemudian keduanya dirayu setan sehingga masing-masing tidak melihat melainkan dengan rasa kagum. Pada waktu si laki-laki sedang berjalan di tepi sebuah dinding, ia pun terpancang pandangannya kepada perempuan itu. Tiba-tiba ia terbentur mukanya hingga hidungnya pecah. Kemudian dia berucap, demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sampai aku datang kepada Nabi SAW memberitahukan ihwalku ini. Lalu ia datang kepadanya dan menceritakan apa yang ia alami. Kemudian dia datang kepadanya dan menceritakan apa yang ia alami. Kemudian Nabi SAW bersabda, itulah hukuman Allah atas dosamu. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang artinya, katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Maka ghad al-basar menurut bahasa artinya al-ghad berarti mengurangi, menurunkan atau merendahkan dan meletakkan. Menurut Abu al-A'la al-Maududi, arti ungkapan ghad al-basar seperti yang terdapat di dalam ayat ini adalah agar tidak memandang sesuatu dengan luasa sepenuh pandangan dan menahan pandangan kepada sesuatu yang tidak halal dengan cara menundukkan pandangan ke bawah atau memalingkan ke arah lain. Kata-kata min di dalam kalimat min absarihim adalah lil at-tadaid, artinya Allah tidak menyuruh memalingkan atau menahan seluruh pandangan, melainkan hanya menyuruh memalingkan sebagainya saja. Dengan kata lain, Allah tidak menginginkan agar kamu selalu memalingkan seluruh pandanganmu kepada sesuatu, tetapi Ia hanya menginginkan agar kamu menahan pandangan terhadap bagian atau daerah tertentu. Maka kesimpulannya dari penjelasan pada video kali ini yaitu, hindarilah ghad al-basar karena itu adalah salah satu panah iblis. Jika seseorang tidak berhati-hati dan tidak menahan pandangannya, maka ia akan senantiasa celaka. Ia akan senantiasa dalam tidak sadar senantiasa mengumpulkan dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kasiran ala Ustadz Al-Karim, Ustadz Wahyudi. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiikum wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.